Tadi kami selaku kuasa hukum mewakili KPU Pangandaran dan KPU Kabupaten Cirebon. Jadi selaku termohon dalam perkara ini. Untuk perkara pilkada di Pangandaran, permohonannya dicabut sehingga perkaranya gugur. Jadi udah bisa ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai calon terpilih begitu ya. Yang oleh KPU sebagai calon terpilih dan bisa dilantik pada bulan ini. Yang kedua, tadi kami menangani perkara untuk pilkada di Kabupaten Cirebon. Mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon salah objek. Karena yang digugat itu bukan keputusan KPU, akan tetapi berkaitan berita acara hasil. Sehingga salah objek, karena itu perkaranya gugur juga. Sehingga dari dua perkara tadi, untuk pilkada di Cirebon, dan juga pilkada di Kabupaten Pangandaran, KPU sudah bisa melakukan penetapan calon terpilih dalam waktu 2-3 hari ke depan. Dan mudah-mudahan ini jadi buat masyarakat di sana, di Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Pangandaran, sudah ada kepastian hukum siapa bupati terpilihnya. Ada berapa perkara yang dipegang? Yang dipegang ada 20 perkara. Untuk yang lain hari ini Tasikmalaya masih menunggu apakah lanjut atau tidak. Berarti pelantikan sesuai jadwal, Bang, ya? Kayaknya bisa masuk berbarengan nih, bagi yang diputus hari ini selesai, gitu. Berarti sementara dua itu dismisal semua ya? Semua itu dismisal. Dan kebanyakan tadi kalau kita lihat semuanya dismisal. Alasannya dismisal apa? Banyak. Pertama karena permohonan dicabut, kedua karena tadi salah objek, ketiga rata-rata karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak ada alasan untuk menunda pemberlakuan ambang batas. Memang putusan dismisal ini menarik karena mahkamah ternyata menilai pokok perkara sehingga menilai pembuktian baik keterangan dari para pihak maupun keterangan dari pihak KPU maupun pihak terkait. Sehingga dari beberapa alasan yang diajukan oleh pihak pemohon, mahkamah memberikan penilaian bahwa alasan itu tidak berdasar atau ada alasan-alasan yang bukan kejadian khusus yang bisa menunda pemberlakuan ambang batas. Karena itu maka mahkamah menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum sehingga perkara dihentikan. Ya. Harapan-harapannya Bapak ke depan seperti apa dengan? Ya, kalau kami dari kuasa hukum KPU berharap ini sudah ada kepastian bagi masyarakat, pasangan calon terpilih sehingga tidak ada lagi keresahan di masyarakat dan calon terpilih bisa bekerja. KPU juga sudah selesai melaksanakan tugasnya. Berarti tadi dari Pangandaran, Cirebon sama Tasik? Baru dua, yang Tasik masih menunggu giliran. Kalau yang dua sudah diputus, dinyatakan dismiss. Dinyatakan permohonan tidak dapat diterima. Berarti bisa melanjutkan penetapan KPU Kabupaten Pangandaran maupun KPU Kabupaten Cirebon dalam waktu besok atau lusa sudah bisa melakukan penetapan calon terpilih, pasangan calon terpilih. Kalau untuk yang Tasikmalaya seperti apa, Bang, harapan? Tasikmalaya berkaitan dengan perkara yang dipersoalkan masalah 2 periode jabatan, masih menunggu giliran, pembacaan belum selesai. Harapannya apa, Bang, nanti yang tadi? Ya, kalau kami dari kuasa hukum KPU melihat bahwa KPU sudah bekerja berkaitan dengan periode masa jabatan kan aturannya berdasarkan PKPU sejak masa pelantikan. Dan itu yang menjadi hukum positif yang berlaku, sehingga karena hitungannya di masa pelantikan berarti masih memenuhi persyaratan. Sehingga tidak ada masalah. Harapan kami selaku kuasa hukum KPU, permohonan pemohon dinyatakan ditolak. Ya, mudah-mudahan. Nama lengkapnya siapa? Ali Nurdin, Sulawesi Tengah, KPU Maluku Utara, KPU Provinsi Papua Pegunungan, kemudian ada lagi perkara Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tengah, kemudian perkara Kepulauan Sula, kemudian perkara Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari Selatan, terus Berau di Kalimantan Timur, kemudian Barito Selatan di Kalimantan Tengah, kemudian apalagi saya Cianjur, saya agak lupa beberapa yang lainnya. Yang sekarang 3 ini apa tadi, Pak? Pangandaran, Cirebon, sama Tasikmalaya. Tapi yang Tasikmalaya belum dibacakan. Bang, kalau misalnya banyak yang mengajukan gugatan ini, salah satunya banyak selisih suara yang cukup besar begitu. Karena kan kalau undang-undang Pilkada 158C ini sekitar 1% baru bisa mengajukan. Kalau dismisal kan memang seperti apa dari KPU melihatnya? Pertama begini, kebetulan kami ada yang masuk ambang batas, itu dalam perkara di KPU Kabupaten Berau gitu ya. Namun demikian kami berharap itu tidak lanjut ya,
karena permohonan pemohon tidak jelas atau obskur berkait petitum. Nah, berkaitan dengan yang lain yang tidak memiliki ambang batas, kami mempercayakan kepada mahkamah berkaitan dengan ada tidaknya pelanggaran. Namun demikian, kalau lihat dari dasar-dasar yang diajukan itu, tidak ada kejadian khusus yang dapat menunda pemberlakuan ambang batas. Jadi kalau dilihat kan, kenapa mahkamah menunda dalam rangka mencari kebenaran sejati, apakah pemilu jujur atau tidak. Sehingga ketika pemohon mengajukan permohonan, harusnya ada alasan-alasan khusus yang bisa mengakibatkan adanya perubahan perolehan suara. Nah, kejadian khusus itu apa? Misalnya ada pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang melibatkan kelembagaan secara bertingkat, kejadiannya masif di berbagai daerah, lebih dari 50%, atau sistematis ada perencanaan. Namun dalam beberapa yang perkara kami tangani, dakwaan itu sepertinya atau tuduhan itu tidak terbukti gitu. Artinya Bang, sekali lagi dari hasil ini, kemudian nanti KPU akan menetapkan penetapan calon terpilih. DPRD. Jadi KPU menetapkan calon terpilih, setelah itu ditindaklanjuti oleh DPRD dengan mengajukan permohonan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pelantikan, kemudian Menteri Dalam Negeri melakukan pelantikan. Jadi di tanggal 20 itu? Kemungkinan tanggal 18 atau tanggal 20 Februari ya, sekitar itu. Saya kurang tahu persis. Terima kasih, Bang. Baik, sama-sama. Yang Maluku Utara itu yang Bu Sherly itu ya? Iya, yang Maluku Utara yang Bu Sherly. Yang Bu Sherly.